Pada siang hari ini, apa yang akan saya sampaikan adalah berkaitan ini di bulan Rabiul Awal. Masing-masing kita di tempatnya masing-masing melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka marilah kita gunakan kesempatan pada siang hari yang penuh berkah ini untuk memahami bagaimana sebaiknya hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman di dalam surat Al-Fat ayat 8 dan 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Allah menegaskan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu saat ini hadir di tengah-tengah kita sebagai Rasul. Kita tidak seberuntung para sahabat yang satu zaman sempat bertemu tatap muka, melihat secara visual, secara langsung, bahkan mendengar secara audio pribadi yang bernama Nabi Muhammad. Tapi tidak perlu berkecil hati, karena Nabi Muhammad itu Khatamul Anbiya, Nabi terakhir, dan tidak akan ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau begitu, kehadiran Nabi di tengah-tengah kita sebagai siapa? Yaitu sebagai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menegaskan, Inna arsalnaka, hai Muhammad, engkau kami utus kepada seluruh umat manusia, termasuk kita ini, syahidan sebagai saksi, wa mubasysyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi peringatan. Gampang kita mengukur seberapa kecintaan kita pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seberapa kuat kita menempatkan Nabi sebagai saksi. Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa takutnya kita pada segala yang diancamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, seberapa gembiranya kita pada apapun yang dijanjikan Nabi Muhammad kepada kita. Barulah kita tahu tingkat kecintaan kita. Tidak bisa kemudian dimanipulasi dengan sesederhana menunjukkan selawat. Maka dengan selawat kita menunjukkan cinta pada Rasul kita. Tapi Allah menegaskan Nabi Muhammad itu yang pertama syahidan, saksi. Kapan kita membutuhkan saksi? Di persidangan, pada saat akad, yang pasti pada saat ada konflik, dan untuk menghindari konflik. Di dunia ini mungkin terjadi konflik. Kita mau ikut siapa? Mau ikut kiai, ustaz, tokoh politik, tokoh sosial, selebriti, atau mengikut Nabi Muhammad. Bagi kita mudah-mudahan tidak ada konflik
Tapi di luar kita sangat mungkin ada konflik. Kalau ikut Nabi Muhammad pekerjaan hilang. Kalau ikut Nabi Muhammad mungkin rumah tangga tidak rukun. Kalau ikut Nabi Muhammad mungkin lingkungan tidak mendukung, berpotensi diboikot. Selalu kita menghadapi dilema. Ada tokoh lain selain Nabi Muhammad. Kalau kita memang ingin menunjukkan taat cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka dilema konflik tadi berakhir bahwa kita hanya punya satu contoh, bernama Nabi Muhammad. Yang lainnya bukan contoh. Apakah dia pimpinan di lembaga tempat kita bekerja, ataukah dia tokoh yang menjadi panutan kita di lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga sosial. Maka pada saat kita memenangkan Nabi Muhammad sebagai contoh dan panutan, itulah yang disebut Nabi Muhammad itu syahid, saksi. Tapi boleh jadi konflik itu terjadi nanti di padang mahsyar. Maka Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, karena kita harus dihisab. Bagaimana ini si fulan? Apakah ini umatmu? Bagi yang beruntung maka Nabi Muhammad memberikan konfirmasi, betul itu umatku. Maka dihisab. Untuk diketahui seberapa pantas mampir dulu di neraka. Mudah-mudahan kecil peluang mampir di neraka. Seandainya harus mampir di neraka 1, 2, 3 detik, satu harinya setara 1000 tahun. Maka Nabi Muhammad tampil memberi syafaat. Ya Allah, itu umatku, berikanlah keringanan, karena memang hanya kurang sedikit untuk bisa langsung masuk surga. Maka posisi Nabi Muhammad untuk menjelaskan, merekomendasikan apakah si fulan itu umatnya atau bukan, itu disebut dengan saksi juga. Bayangkan hal yang buruk, na'udzubillahi min dzalik. Kita berhadapan dengan hisab. Nabi Muhammad tidak mengakui kita umat. Tapi saya sholat ya Rasulullah, tapi sholatmu tidak seperti sholat. Tapi saya juga berumah tangga dengan Islami, tapi kamu berumah tangga dengan cara rumah tangga. Terlalu banyak jebakan-jebakan di dunia ini. Karena memang setan juga punya ambisi, ya, ingin mendapatkan sebanyak mungkin pengikut. Maka pada taraf yang paling mengerikan adalah kita menduga kita beribadah padahal masuk jebakan setan. Wa zayyana syaitan lahum a'malahum. Setan yang membuat kita merasa itu ibadah, padahal bukan ibadah. Nanti akhirnya finalnya adalah di padang mahsyar, ketika Nabi Muhammad bertindak sebagai saksi, ditanya oleh Allah, ya Muhammad, apakah ini umatmu? Bukan. Maka memang kita perlu hati-hati dan rigid, karena beberapa ibadah disebut mahdhah, ibadah yang murni. Sehingga Nabi menyatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah persis seperti kamu melihat saya sholat. Dan ibadah-ibadah lain. Maka ibadah oleh para ulama dibagi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah am. Ibadah mahdhah murni, maka tertutup pintu untuk kreasi, inovasi, apalagi dengan dalih tradisi. Karena memang ada tempat untuk kreasi itu, namanya ibadah am. Yang ibadah khos, mahdhah, menjadi perjudian kita. Jangan sampai di padang mahsyar tidak dikonfirmasi oleh Nabi. Maka Allah menegaskan,
Nabi Muhammad hadir untuk kita yang tidak bertemu, bertatap muka, mendengar suaranya langsung, adalah sebagai uswatun, tauladan. Nabi Muhammad itu tauladan untuk kita untuk seluruh aspek. Tidak ada hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, syahidan. Tapi Allah juga menegaskan, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran, juga pemberi kabar gembira, wa nadhiran, juga pemberi peringatan. Di samping Nabi Muhammad menceritakan bagaimana siksa neraka, bagaimana siksa itu dimulai bukan hanya sebelum meninggal. Ada azab yang diberikan kepada kita di antara kita sebelum meninggal, tapi yang pasti ada azab di alam barzakh. Ada azab di padang mahsyar, ada azab di neraka. Seberapa takut dan ngerinya kita pada informasi itu, dan seberapa gembiranya kita ketika kita mendengarkan janji Allah disampaikan Nabi Muhammad, kebahagiaan bagi yang mau ittiba, baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun baru dikuburkan dan kita masuk alam kubur, kalau memang kita sudah divonis sebagai ahli surga, maka suasana surga itu sudah bisa dinikmati di alam barzakh. Di tengah-tengah kepanikan kiamat, orang-orang menemukan kengeriannya di padang mahsyar, maka para ahli surga mendapatkan fasilitas yang sudah seperti di surga. Kalau kita tergiur, bergembira, maka menunjukkan bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menegaskan, kenapa Rasulullah diutus untuk kita? Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Agar kita mau beriman kepada Allah, beriman juga kepada Rasulullah, wa tu'azziruhu, menolong agama Allah, wa tuwaqqiruhu, melayani agama Allah, wa tusabbihuhu, bertasbih, memuji. Betapa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, bukratan wa asila, sepanjang hari. Jadi kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena kita bersyukur kepada Allah. Bayangkan kalau kita tidak mendapatkan tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah dapat dibayangkan bagaimana cara kita membangun hidup, menelusuri jalan sampai ketemu kebahagiaan di akhirat nanti. Hari ini setan mengajarkan kepada kita yang penting happy, hedonis. Maka bagi umat Nabi Muhammad, punya guidance, punya pedoman. Bandingkan dengan orang-orang di luar kita yang tidak punya guidance, pasti akan menghabiskan waktu selama di dunia ini. Mumpung di dunia, selalu kita ngomong mumpung di dunia, mau kapan lagi? Padahal yang benar adalah dunia ini singkat. Yang paling panjang adalah setelah kita meninggal. Dunia ini hanya jembatan menuju kita akhirat. Bagi yang beruntung diberi rahman dan rahim Allah, maka maksimal beribadah kepada Allah. Bahkan meninggalnya husnul khatimah dengan cara yang baik, sempat berwasiat kepada ahli warisnya, bahkan sempat bertobat, barulah meninggal. Tapi yang diazab oleh Allah, jangankan menulis wasiat, bertobat aja sempat, lalu mati.
Padahal itulah sebenarnya hidup maka. Karena setelah itu orang memulai kehidupan baru di alam barzakh. Kita artikan alam transisi, menunggu malaikat meniup trompet pertama, berarti berakhirnya alam dunia. Dan menunggu malaikat meniup trompet berikutnya, berarti alam akhirat dimulai. Selama menunggu itu sendiri sudah siksa bagi calon ahli neraka. Bagi kita mudah-mudahan ahli surga, maka sudah bisa mencicipi nikmatnya menjadi ahli surga walaupun masih di alam barzakh, di alam kubur. Nah, inilah yang harus jadi pikiran kita hari ini kalau kita mengaku menjadi umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad bersabda, "Bu'da, terlalu ya, apabila ada umatku mendengar namaku disebut tidak bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim." Dan Allah sendiri menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Allah dan para malaikat tidak berhenti-berhentinya menunjukkan penghargaan pada Nabi Muhammad. Bukti penghargaannya adalah bersolawat. Fasallimu, maka jangan mau kalah dengan malaikat, jangan mau kalah dengan Allah dalam hal menghormati, menghargai Nabi. Pada posisi itulah kita bersolawat. Jadi kalau kita punya rasa respect, punya rasa hormat, bersolawat. Setidaknya pada saat nama Nabi disebut, Nabi kita, maka jangan pelit kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Yang jadi masalah hari ini, sholawat menjadi jampi. Kita terbangun pemikiran kalau selawat 1000 maka karir naik, selawat 10.000 dagangan ramai. Di mana rasa hormat kita pada Nabi? Sedang kita berselawat bukan karena menghormati Nabi, tapi karena kita sedang menggunakan selawat itu sebagai jampi. Saking nurut dan patuhnya pada ustadz dan kiai. Andai kata ustadz itu mengajarkan kepada bapak-bapak semua, nah kalau pengen lancar jabatan eselonnya naik terus, baca Pancasila. Kita pun akan membaca Pancasila. Satu hari 1000, setiap sholat 10.000. Apa bedanya sholawat dengan Pancasila? Kita membaca sholawat itu karena respek kita pada Nabi Muhammad, karena rasa hormat kita pada Nabi Muhammad. Betapa buruk dan sialnya kalau kita hidup tanpa tauladan Nabi Muhammad. Maka tunjukkan rasa terima kasih, rasa hormat, rasa respek kepada Nabi Muhammad. Setiap kali nama Nabi Muhammad disebut, maka tunjukkan hormat itu dengan membaca sholawat. Membaca sholawat karena hormat, respek kita, bukan karena kita menginginkan sesuatu. Konon kalau sekian puluh jadi begini, kalau suami pengen nurut harus begini. Bacalah setiap habis sholat 1000 kali sholat. Perlu direnungkan oleh kita, sholawat itu bukan jampi, tapi bentuk respek kita pada Nabi Muhammad. Kelak di padang mahsyar kita akan membutuhkan peran Nabi Muhammad, kasih sayang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lah akan menjadi saksi apakah kita diklaim sebagai pengikut atau bukan. Dan Nabi Muhammad lah salah satu pemilik izin untuk memberikan syafaat, dan kita sangat membutuhkan syafaat Nabi Muhammad.
apabila kita ingin terhindar dari neraka. Demikianlah khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat terkait dengan kita masih di bulan Rabiul Awal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah.